Kalau kita klasifikasikan ya persepsi masyarakat atas laporan eh, OCC RP itu kira-kira akan ada tiga klasifikasi ya. Yang pertama yang eh, tidak percaya bahwa apa yang dilaporkan oleh OCC RP tentang nominasi pemimpin dunia yang terkorup gitu ya, di mana salah satu kandidatnya adalah our previous president. Itu tentu akan, oh itu pasti laporan ngawur, laporan fitnah, laporan framing, laporan keji dan seterusnya yang ingin mendegradasikan marwah our previous presiden begitu ya. Tapi bagi yang ini klasifikasi atau kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang memang sejak dulu tidak apa namanya memilih atau mengagumi atau bahkan mungkin tidak suka terhadap Mr. Jokowi, pasti sangat langsung percaya bahwa laporan itu ya benar adanya. Ini yang kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang ketiga, apakah misalnya ada pertanyaan, apakah laporan OCCRP tadi benar menurut Anda? Kelompok ketiga ini akan menjawab, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa OCCRP sudah melaporkan itu. Bahwa itu benar atau tidak, jawabannya saya tidak tahu. Nah, bagaimana memfollow up keingintahuan kalau misalnya apakah laporan itu benar atau salah? Ya perlu investigasi lebih lanjut gitu ya. Jadi ya, kelompok yang ketiga ini lebih rasional, lebih ya boleh dikatakan lebih objektif ketika mendengar laporan semacam itu. Maka jawabannya saya tidak tahu. Yang saya tahu laporan itu sudah dirilis. Nah, ya mari kita buktikan apakah laporan itu keliru, fitnah, atau itu fakta. Itu perlu reportase investigasi yang lebih lanjut gitu. Kalau misalnya kita memang benar-benar ingin mengetahui apakah laporan itu valid atau tidak gitu ya. Karena ya selama ini publik di domestik juga diombang-ambingkan oleh opini yang dibentuk dari survei misalnya. Ya belum lama ini ada survei misalnya LSI ya, sebanyak 80% responden puas dengan kinerja presiden. Nah ini tentu kalau sebatas berhenti sebagai pembentuk opini, ini bukanlah apa namanya, patut diduga investigasi yang mendalam untuk sampai pada kesimpulan itu. Sehingga respon masyarakat juga terjadi dua kelompok ya, yang percaya dengan survei itu, ada yang tidak percaya dengan survei itu. Umumnya seperti itu ya. Kalau kemudian kita munculkan kelompok yang ketiga, ya saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah survei itu mengatakan demikian. Nah, untuk menguji apakah survei ini benar atau salah, ya mari kita selidiki lebih lanjut siapa yang mendanai, kemudian siapa yang memberi order, siapa yang jadi responden, dan seterusnya. Ini akan lebih objektif dalam mengambil kesimpulan, sehingga oh survei ini memang valid, oh survei ini
memang pesanan. Ini kalau misalnya kita munculkan kelompok yang ketiga untuk mensikapi survei domestik yang ya banyak kalangan juga meragukan keindependenan lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia. Jadi ini sekaligus saya kira menjadi bahan renungan kita bersama. Ya marilah kita lebih rasional dalam mensikapi sesuatu, termasuk kesimpulan yang diambil oleh lembaga survei maupun baik domestik maupun internasional. Jadi kita tidak a priori itu pasti benar, itu pasti salah. Tidak usah demikian. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, kan begitu. Ini kalau saya cenderung menjadi kelompok yang ketiga. Meskipun secara samar-samar kita bisa menduga, oh ini lembaga ini kredibilitasnya bisa dipercaya. Oh, lembaga survei ini kredibilitasnya diragukan. Itu kita bisa secara samar mendeteksi itu. Sepanjang menyangkut kesimpulan, ya sebaiknya kita mengatakan saya tidak tahu. Untuk menguji lebih lanjut, mari kita investigasi lebih lanjut. Mestinya begitu. Ini menurut saya. Salam konstitusi.